Oke, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai penggunaan Microsoft Office Word sendiri. Nah, di sini banyak ya, ada berapa nih? Ada berapa lembar nih? Ada 187 lembar. Tentu kita nggak akan bisa bahas sekaligus, maksudnya dalam satu waktu ya. Jadi saya akan bahas beberapa aja, nggak semua. Kemarin ini contohnya menggunakan panel navigasi sudah sama Inaya, kemudian banyak lah gitu. Saya akan mulai dari atas dulu. Saya akan jelaskan dulu ya sedikit ini, tinggal dibaca aja ini Office sampai yang terakhir itu 2019. 2020 sudah muncul belum Office Word? Oke, 2020 sudah ada tapi baru pembaruan. Oke, kemudian di sini user interface. Kita mulai dulu mengenai user interface. Apa sih itu user interface? Jadi user interface itu adalah tampilan antarmuka yang bisa dilihat oleh user maupun pengguna. Nah, di sini untuk Microsoft Office Word sendiri dia dibagi ya, ada beberapa. Di sini ada navigation pane, kemudian ada di bawah ini ada status bar, kemudian yang di tengah ini merupakan dokumen atau area kerja, kemudian yang di sebelah kanan ini ada panel kanan, kemudian yang di atas adalah menu ribbon. Nah, di sini dia ada juga yang namanya tab ya. Ini di sini ada file, ada home, insert dan sebagainya. Kemudian juga ada menu launcher di sini untuk mempercepat proses yang ada. Jadi ada fungsi-fungsi tambahan, ada clipboard, ada untuk font, editing. Kemudian untuk extension file di sini untuk Word sendiri yang terbaru itu dia menggunakan X di ujungnya, jadi docx. Sedangkan untuk versi lamanya dia pakai doc saja. Nah, ini untuk versi lamanya yang 2003. Kemudian di sini untuk sejak versi 2007 ini sejarah ya, tinggal dibaca saja. Nah, untuk yang pertama kali sambil saya buka ya ini Office Word-nya. Saya share screen, saya stop dulu, saya share screen. Your enter screen. Oke. Nah, di sini yang pertama adalah mengatur frekuensi penyimpanan otomatis. Kenapa ini penting? Karena pada saat kita melakukan nanti sebuah pengetikan atau membuat dokumen dan sebagainya, itu kita biasanya lupa untuk menyimpan secara otomatis. Jadi ini tuh fungsinya untuk menghindari segala sesuatu yang berhubungan dengan listrik atau sumber daya terhadap komputer kita. Kalau misalnya tiba-tiba listriknya mati atau misalnya ada masalah di komputer kita. Nah, ini kita bisa melakukan yang namanya save auto recover gitu, mau per berapa menit. Caranya gimana? Caranya di sini pada tab file ya, pilih option. Di sini ada file. Kemudian pilih di sini yang paling bawah itu ada option. Nah, ini nanti muncul tampilannya, ada general, display, proofing dan masih banyak lagi. Kemudian pilih save. Nah, ini pastikan tombol yang ini yang save auto recovery information ini setiap berapa menit kita bisa atur gitu, mau setiap 1 menit, mau setiap 1 jam atau berapa menit. Biasanya normalnya ini adalah setiap 10 menit sekali dan ini posisinya harus terchecklist gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah di sini menampilkan dokumen versi sebelumnya. Jadi kalau mau lihat dokumen-dokumen versi sebelumnya juga bisa ya. Di sini ada recent dokumen dan sebagainya. Ini untuk melakukan replace. Ini saya kira sudah bisa. Ini untuk buka file, saya juga yakin sudah bisa. Kemudian yang ini adalah customize color scheme. Nah, ini untuk mengganti yang namanya ini ya, untuk istilahnya untuk tampilan aja. Jadi tampilan atasnya mau berubah, ini saya skip dulu. Saya mulai yang penting dulu.
Kemudian ini kalian bisa baca kalau mau coba-coba ya, sekalian praktikum kan. Nah, di sini ada yang namanya dokumen view. Kita mulai ke dokumen view. Nah, di dokumen view ini dia terdapat beberapa toolbar ya. Di sini ada yang namanya contoh print layout, kemudian ini full screen dan sebagainya. Nah, ini satu persatu kalau misalnya dijelaskan mungkin waktunya nggak akan cukup, tapi saya coba kasih yang penting-pentingnya dulu. Nah, di sini selanjutnya print layout, dia untuk menampilkan ini. Kalau misalnya saya perbesar. Nah, sorry, bentar saya lihat dulu. Jadi kalau kalian buka print layout view, di situ dia fungsinya untuk menampilkan default. Tampilan ini menampilkan tampilan yang sama ketika dokumen dicetak. Komponen seperti margin, header, footer, watermark dokumen yang akan ditampilkan. Ini contohnya sama sih, yang ada garis-garis ininya nih. Nah, itu. Kemudian di sini untuk full screen reading, jadi bisa dilihat dua bagian layar. Kemudian ini untuk yang web layout, ini juga masih belum ini. Kemudian yang selanjutnya ini adalah menampilkan panel style content, ini juga belum terlalu. Ini yang kemarin yang kita bahas tentang pembuatan heading dan menggunakan daftar pustaka. Jadi salah satu fungsi heading tersebut bisa dipakai untuk daftar pustaka. Ini untuk level-levelnya. Jadi levelnya, headingnya itu juga kita bisa tampilkan. Jadi misalnya kita mau atur untuk level berapa saja yang mau ditampilkan. Ini juga sudah. Kemudian nah, ini untuk membagi jendela. Nah, ini untuk bagi jendela di sini ini juga nggak terlalu penting. Jadi kalau mau dibikin dua gitu ya, dua jendela. Sebentar, saya ini dulu cari dulu yang penting. Ini untuk fungsi-fungsi select. Nah, ini untuk perintah, untuk beberapa perintah seleksi suatu bagian. Jadi kalau mau satu kata double klik gitu, misalnya ini saya tulis. Nah, ini satu kata double klik. Kalau satu kalimat, tekan dan tahan tombol kontrol, kemudian pada kalimat. Jadi ini kontrol. Nah, gitu maksudnya. Dan seterusnya, ini juga masih biasa. Nah, yang selanjutnya adalah cara bikin tabel nih. Jadi untuk bikin tabel, yang pertama bikin tabel tuh bisa di sini, bisa juga di aplikasi lain. Cuman untuk di sini kita bisa pakai ini fitur insert ya. Di sini ada tabel. Di sini kalau kalian mau bikin yang namanya tabel, itu terdiri dari baris dan kolom. Kalian harus bisa yang namanya membedakan baris dan kolom. Nah, di sini saya mau tanya dulu. Nah, ini kira-kira berapa baris dan berapa kolom nih untuk tabel ini? Ada yang tahu? Sebutkan nama sama jawabannya. Halo? Ada yang tahu? Yang saya buat ini ada berapa baris dan berapa kolom? Halo, suara saya terdengar? Cek sound. Halo? Terdengar, Bapak. Kedengar. Oke. Ini kira-kira berapa Ya, baris Pak. dan berapa kolom nih? 2 baris 3 kolom, Pak. 2 baris 3 kolom. Siapa itu namanya? Yusuf, Pak. Oke, Yusuf. Betul ya. Jadi kalau kalian melihat baris dan kolom itu pasti ya, di baris dan kolom tuh pasti kepake dimanapun. Kalian harus bisa bedain barisnya berapa, kolomnya berapa. Nah, untuk kolom sendiri itu dari atas ke bawah. Jadi kalau kalian lihat, ini 1, ini 2,
ini 3, jadi dari atas ke bawah yang dipecah itu lewat garis itu dihitung sebagai 3 kolom. Sedangkan baris itu horizontal. Jadi kalau yang kolom tadi vertikal, kalau yang baris itu horizontal, ke sana 1, kemudian ke sana 2. Jadi ada 2 baris 3 kolom atau 3 kolom 2 baris, sama aja, mau dibolak-balik juga. Nah, kemudian dalam pembuatan sebuah tabel. Nah, ini contoh ya, ada sebuah tabel. Kalian biasanya bikin tabel itu dimulai dengan angka nomor misalnya. Kemudian di sini ada nama. Ini contoh aja ya. Misalnya nomor handphone. Ini saya bikin tabel aja. Alamat, kemudian keterangan. Nah, pada saat kita sudah membuat sebuah tabel ini itu ini saya enter dulu. Harus diberikan penamaan. Pak, cara membuat penamaan di dalam tabel seperti apa sih, Pak? Nah, untuk penamaan di dalam tabel kalian buat di sini. Misalnya ini tabel 1 ya, tentang identitas mahasiswa. Nah, kalian bisa bikin penamaannya itu dengan cara seperti ini. Jadi untuk penamaan sebuah tabel itu posisinya ada di atasnya dan posisinya ada di tengah. Sedangkan untuk penamaan gambar, misal nih ya, gambar, saya punya gambar nggak ya, kita cari gambar ini dulu, kartun dulu deh biar semangat. Ini saya punya gambar nih, misalnya saya download dulu ya, saya ambil gambar Among Us nih yang lagi happening. Kemudian taruh di mana gambarnya tadi? Oke. Untuk menyelipkan gambar ke dalam Office Word itu bisa beberapa cara ya. Yang pertama bisa di drag seperti ini. Kemudian yang kedua bisa lewat insert picture. Tapi kalau misalnya lama, mending ini aja pakai cara cepat, drag gitu. Nah, ini gambar itu dia mau dirubah-rubah ukurannya, bisa. Cuman untuk dipindah dia susah nih gambarnya, Pak. Ini gambarnya susah dipindah. Itu biasanya ada sebuah teknik di sini adalah sebentar, klik kanan, format picture. Nah, ini dia. Jadi kalian bisa pilih yang namanya format picture untuk mengubah layoutnya. Ini layoutnya macam-macam ya, ada inline with text. Jadi ini dia posisi gambarnya itu tidak bisa selalu berada di sebelah kiri, dan si tulisan dia nggak akan bisa berada di di dalam gambar tersebut. Biasanya saya pilih ini supaya supaya saya bisa ngatur si ukuran gambarnya. Jadi saya mau ditaruh di belakang tulisan bisa gitu, mau di mana bisa. Jadi ini ada fungsi-fungsi tersendiri ya. Ini untuk square, ini untuk tight, ini untuk behind text, dan ini untuk front of text. Ini saya cari yang behind dulu, kemudian saya seret. Nah, sedangkan tadi kan kalau table itu bikinnya dia harus di atasnya ya untuk penamaan tabel. Nah, sedangkan untuk penamaan gambar itu dia harus berada di bawahnya. Jadi kalau gambar itu beda, dia harus, nih saya ke atasin dikit. Nih misalnya saya kasih nama gambar 1. Ini contohnya siapa imposter misalnya. Nah, di sini untuk gambar itu posisinya dia harus berada di bawah penulisannya ya, penulisan gambarnya. Kemudian gambar ini gambar apa gitu dijelaskan, di situ ada penulisannya. Nah, untuk penulisan gambarnya seperti ini, dia harus berada di center dan di bawah. Kemudian saya lanjut ke tabel lagi. Nah, tadi kita sudah bikin yang namanya sebuah tabel nih, tapi Pak ini tabelnya ini ya, maksudnya nggak sesuai nih nomor, ini ukuran fieldnya terlalu lebar, nama sama gitu. Jadi ini diukur pukul rata. Caranya adalah
kita bisa ditaruh di sini ya, di sini di sampai muncul tanda yang namanya panah terbelah dua. Itu kemudian kita pakai mouse sebelah kiri, kita drag untuk menyesuaikan ukuran yang kita inginkan. Jadi biar enak tuh, karena kan kebutuhan nomor itu dia nggak terlalu banyak ya, beda sama kebutuhan misalnya fieldnya nama. Jadi kalau field nama tuh dia butuh lebih lebar. Nah kemudian yang selanjutnya di sini Pak, ini kan harusnya posisinya di tengah, ini kita bisa blok, bisa kita pakai yang ini, yang posisi center. Nah biasanya untuk sebuah tabel, supaya misalnya menandakan ini contoh saya tulis tadi, misalnya ada Yusuf, kemudian ada Inayah, kemudian ada siapa lagi nih yang hadir di sini. Saya lihat dulu, ada Dea, ada Nurmawati. Ini saya ini ya, ada Dea dan ada Nurmawati. Dea, kemudian Nurmawati. Nah ini misalnya nomornya 081234567889. Nih saya copy biar 98 978 879. Ini alamatnya A, misalnya ini B, saya D, misalnya keterangan kehadiran ya, ini misalnya reguler. Nah untuk copy paste pun kita bisa copy satu-satu, atau misalnya blok dulu kemudian paste, jadi bisa sekaligus gitu. Nah di sini saya sudah punya 4 misalnya identitas mahasiswa. Nah untuk judul yang namanya yang paling atas dengan isi itu kan biasanya warnanya sama ya, cuman beda posisinya doang. Ini posisinya juga kalau saya blok misalnya dipindahkan ke tengah seperti ini. Nah ini caranya adalah kita bikin yang namanya sebuah warna. Di sini kita bikin warna, tambahin warna dengan pakai scene colors. Di sini kita ambil yang ini. Nah jadi udah mulai kelihatan tuh bikin sebuah tabel. Oh iya, udah terlihat yang namanya estetik dan sesuai. Nah ini kalau misalnya Pak ternyata nama ini terlalu besar ya, sama tinggal di seret gitu, disesuaikan kebutuhannya. Biasanya paling panjang itu adalah alamat gitu, Jalan Kembang Kuning Lubruk Jatiluhur, misalnya ini alamatnya samaan ya. Nah untuk alamat sendiri ini biasanya dipakai rata kiri, sedangkan keterangan ini kalau misalnya keterangannya nggak terlalu panjang itu pakai rata tengah, dan nomor HP bisa rata kiri bisa rata tengah. Kalau misalnya untuk nama itu sudah pasti rata kiri, dan untuk nomor biasanya rata tengah gitu. Ini salah satu contoh sederhana membuat tabel di identitas mahasiswa sama gambar. Nah, ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa namanya? Alvina. Ya, gimana Alvina? Bapak kan kalau misalnya Word-nya nggak bisa ngetik, itu kenapa ya? Nah, pertama kita harus pastikan dulu ini yang atasnya tuh aktif nih. Ini aktif nggak yang atasnya nih? Kayak toolbarsnya ini posisinya aktif nggak? Kalau posisi toolbarsnya ini nggak aktif, kemungkinan besar adalah permasalahannya di aktivasi. Jadi tadi siapa namanya? Alvina. Oke, Alvina itu harus melakukan aktivasi dulu. Kemarin saya sudah share untuk untuk dokumen untuk instalasi Office ya. Itu di situ ada kode aktivasinya. Jadi sebelum kamu next itu minta kan dia require minta kebutuhan kodenya kamu pastein, masukin ke situ. Udah gitu baru kamu next.
sampai proses instalasinya selesai. Nah, kalau misalnya Pak udah terlanjur nih gimana? Ya berarti yang kamu harus lakukan adalah uninstall dulu. Masuk misalnya kalau saya di sini ya pakai Windows ya, kalian bisa misalnya di sini masuk ke apps. Kemudian cari aplikasinya apa. Kalau sudah, di uninstall dulu, jadi dibuang dulu. Kalau udah uninstall, di reset dulu komputernya. Setelah di reset komputernya, baru kamu install kembali dengan kode aktivasi yang sudah dimasukin gitu, Alvina. Iya Pak, terima kasih Pak. Nanti kalau misalnya ada kesulitan boleh mau misalnya Pak mau ini deh, mau live langsung boleh, cuman biasanya ya pasti pakai handphone gitu. Kalau nggak pakai Zoom juga mangga bisa sih kalau Office, kecuali kalau ini ya kalau operating system. Kalau OS harus pakai handphone. Oke, untuk materinya ada lagi yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut? Nggak ada. Oke ya, di sini ada fitur yang namanya untuk melakukan select cell. Jadi ini kalau misalnya pilih satu sel, ini dianggapnya satu sel. Kemudian di sini satu sel itu jadi satu ini ya, satu kotak. Jadi kan ini adalah nomor ini berarti bisa dianggap sebagai sel A1 gitu. Kalau misalnya selnya ini mengikuti merujuk daripada Office Excel gitu. Nah, ini berarti ada 9 sel gitu. Ada A1, B1, C1 gitu dan seterusnya. Ini berarti A2 dan seterusnya gitu. Kemudian di sini ini juga sama, ini kalau misalnya mau blok ya gampang, mau mindahin Pak, saya mau mindahin nih, sini ada nih tanda tambahnya tuh bisa dipindahin kemana-mana. Kalau misalnya ternyata Pak kita udah ngetik salah nih, saya udah mindahin salah, itu bisa undo. Undonya itu mau pakai undo di atas bisa, yang ini yang simbolnya tuh tanda panah ke sebelah kiri, atau misalnya pakai Ctrl Z langsung. Nah, ini saya biasanya pakai Ctrl Z. Jadi biar ingat ya. Jadi kita harus mengingat juga fungsi-fungsi kontrol apa aja yang bisa tadi, kayak Ctrl C buat copy, Ctrl V buat paste, Ctrl Z buat balikin, Ctrl X buat buat cut, kemudian Ctrl I buat cetak miring, Ctrl B buat bold, Ctrl U buat underline dan sebagainya. Masih banyak lagi semua fitur ini controller. Kemudian ini keyboard nih. Nah, ini tadi ya yang saya udah bilang, ini untuk seleksi satu karakter dia pakai apa, Ctrl Shift arrow left atau right untuk panah kiri dan kanan. Kemudian di sini ini untuk bergerak di dokumen ya. Jadi dia di sebelah sini, di sebelah kanan itu ada ini fitur untuk bergerak gitu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada menampilkan case menu di ribbon. Ini kalau kalian mau cari tahu fitur-fitur auto, nih fitur auto apa aja silahkan, ini bisa dipakai. Ini nggak terlalu ini sih, cuman kalau mau ya ini. Nah, ini shortcutnya ya tadi yang saya udah bilang, C, X, Y, Z, Y untuk redo, P untuk print, S, find, replace, open, new document, close document, kemudian copy, formatting, bold, underline, italic, ini membesarkan huruf 1 poin pakai kontrol ini dan sebagainya. Kemudian ini panel navigasi sudah kemarin. Kemudian saya lanjutkan ini untuk pencarian ya. Jadi untuk searching, untuk nyari jumlah huruf kata atau kalimat yang sama di navigasi. Kemudian ini ada fitur pencarian sudah. Ini juga untuk tampilan view yang berbeda. Kemudian saya akan lanjut dulu
ke ini nih, mengelola konten. Nah, ini di sini biasanya banyak mahasiswa yang kesulitan, bahkan mungkin lupa gitu kalau misalnya kita itu di office itu yang paling penting itu biasanya adalah konten itu sendiri. Di sini adalah nomor satunya itu jenis huruf. Nah, kemarin waktu di laporan itu masih ada yang jenis hurufnya berbeda. Jadi usahakan untuk yang namanya sebuah laporan itu jenis hurufnya sama. Jadi kalau mau pakai kalibri semua, tapi kalau mau pakai misalnya Arial semua. Ini jenis huruf yang paling banyak digunakan ya di dunia, ada 4 ini, tapi masih banyak lagi. Kemudian yang selanjutnya penggunaan ukuran huruf. Nah, ukuran huruf ini gimana sih Pak? Ukuran huruf ini, jadi kalian harus tahu dulu yang namanya judul ya. Judul itu biasanya ukuran huruf paling besar. Ini judul judul cover. Judul cover ini minimal itu adalah 16 pt. Nah, di sini ya, ini ada 16, ada 18 dan seterusnya. Ini bisa dipilih angkanya, bisa kalian tentuin, karena contoh misalnya di sini nggak ada angka 17 ya, bisa ditulis 17. Di sini saya blok misalnya ini saya blok, kemudian ini saya karena nggak ada angka 17 saya tulis di sini 17. Nah, dia ini ukuran hurufnya jadi kalibri body 17 pt gitu. Ini contohnya. Kemudian yang selanjutnya setelah judul cover, di bawahnya itu harus posisinya lebih kecil atau sama dengan posisi yang di atas. Jadi derajat ya, yang namanya huruf itu, ukuran huruf itu menentukan derajat dalam sebuah penulisan. Jadi kalau misalnya contoh tadi ada yang namanya judul bab ya. Nah, judul bab ini di sini biasanya ukuran hurufnya, sebentar, ini saya blok dulu. Ada yang pakai 14, ada yang pakai 12. Ini saya pakai 14. Misal ini bab 1 ya. Ada yang pakai istilah Romawi, jadi Romawi itu seperti ini. Ini untuk 4. Ada yang menggunakan tulisan angka numerikal seperti ini. Nah, biasanya kita pakai yang Romawi untuk bab 1. Misalnya di sini adalah pendahuluan. Untuk penulisan hurufnya pun itu harus besar semua, yang namanya judul dari bab. Jadi judul bab itu wajib huruf kapital semua, atau namanya disebut uppercase kalau misalnya di sini. Nah, di sini juga ada fitur untuk merubah style ya, merubah style dari uppercase tersebut. Nanti saya lanjut dulu sini. Ini bab 1 pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan itu harus hurufnya besar semua. Kemudian yang selanjutnya adalah subbab. Nah, subbab sendiri itu posisinya harus hurufnya lebih kecil dari judul bab. Jadi misal kita pakai subbabnya 12, ini biasanya dikasih bold, dikasih tebal. Kemudian subbabnya juga bisa, misalnya 1, kemudian tentang kampus misalnya. Nah, ini juga tebal. Ini bisa hurufnya besar semua, kapital, atau misalnya hurufnya besar di awal ya, gitu. Nah, sedangkan posisi si angkanya itu dia posisinya itu untuk numberingnya itu
tidak boleh ada titik setelah ini kan mau ke kalimat judul ya, jadi nggak boleh ada titik di sini. Jadi posisinya harus begini, titik itu cuma boleh ada di setelah ini. Jadi kalau misalnya kecuali kalau begini, nah kalau misalnya ini boleh, tapi kalau misalnya setelah satu begini ini enggak. Itu untuk pembuatan judul subbab. Sampai sini mau ada yang ditanyain dulu atau enggak? Oke, ada kayaknya. Ada nggak? Inayah mau nanya, Pak. Boleh. Kalau urutan numbering yang benar salah itu gimana ya, Pak? Kan ada 1.1, terus ada yang baru lagi gitu, Pak. Ada yang A, terus ada yang Romawi lagi. Itu gimana, Pak? Oke, saya jelaskan untuk penulisan numbering ya. Yang pertama untuk penulisan numbering itu, kalau misalnya ini lihat yang paling depan ya, karakter paling depan itu menyesuaikan sama karakter si judul babnya. Ini kan babnya misalnya bab 1 ya, kecuali kalau misalnya ini adalah bab A misalnya, itu baru di sini boleh A1. Tapi kalau misalnya di sini babnya misalnya pakai Romawi 1, maka di sini pakai posisi 1 ini boleh, atau misalnya di sini 1 gini biar sama nih. Di sini 1 ini menandakan kalau tentang kampus ini dia merupakan bagian dari judul bab, kemudian dia berada di posisi urutan pertama. Jadi kan cuman ada 1 tuh. Tapi Pak, gimana kalau misalnya ternyata dia cuma satu-satunya, berarti nggak ada temennya. Ini misalnya tentang kampus. Ini selanjutnya saya tulis di sini tentang mahasiswa nih, contoh ya. Nah, kalau misalnya dia cuma ada the only, satu-satunya gitu, ini kalian tidak perlu yang namanya bikin 1.1, cukup bikin 1 saja. Karena apa? Karena tidak ada kelanjutan dari si penulisan subbabnya gitu. Jadi ini kalau misalnya 1.1 itu pasti ada 1.2 nya gitu, ada kelanjutannya gitu. Kalau misalnya nggak ada kelanjutannya, udah ditulisnya hanya 1 saja, jadi 1 titik langsung tentang judulnya itu. Kalau misalnya Pak boleh nggak, misalnya tadi kan 1.1 mau pakai A, boleh mau pakai A, cuman nanti selanjutnya di sini ada 2B, ada 3B gitu kan, ada 3C. Nah ini 1 ya, berarti 1 kan di bab 1 ada 1C. Hanya kalau pakai di sininya huruf gitu ya, ini dia hanya terbatas huruf itu kan jumlahnya ada 26 ya. Nah makanya di sini biasa dipakai menggunakan angka, tidak huruf gitu, untuk penulisan judul dari subbab gitu Inayah. Nah tadi kalau misalnya Pak, ini kalau misalnya saya mau rubah nih otomatis jadi hurufnya besar semua, itu bisa pakai di sini ya. Di sini ada fitur yang namanya change case. Nah change case ini dia bisa merubah, di sini ada sentence case ini dia fungsinya untuk membuat si huruf awalannya saja jadi huruf besar atau huruf kapital. Sedangkan untuk lowercase itu dia untuk merubah semua hurufnya jadi huruf kecil. Kalau uppercase, nah ini hurufnya dia jadi huruf besar semua. Jadi kelihatan ini contohnya ya, ini contohnya di penggunaan change case. Kemudian ini ada capitalize each word. Jadi ini hurufnya seperti ini, nanti huruf awalannya semua besar. Kalau yang ini toggle case berarti huruf awalannya yang kecil gitu. Ini saya ambil contoh pakai uppercase. Nah ini langsung otomatis jadi posisinya berubah gitu. Jadi hurufnya uppercase, tidak lagi tadi yang sebelumnya adalah misalnya ini capitalize each word gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Pak, untuk memperbesar huruf tidak perlu pakai ini nyeting, bisa nih di sini ada grow font ya, untuk memperbesar, mengincrease font size, ukuran fontnya.
atau di sini mau ngecilin pakai decrease the font size. Jadi kalau decrease itu menurun, kalau increase itu menaikkan gitu. Nah gitu. Jadi sekali klik dia naik. Naiknya dia sekitar 2 pt gitu. Ada lagi yang ditanyain? Ada lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya lanjut nih. Yang selanjutnya adalah penggunaan warna huruf. Nah, di laporan itu kita banyak melihat tulisan, misalnya Pak, karena misalnya saya di SMA ya, itu senang banget Pak nulis laporan pakai warna-warni. Nah, kalau di perkuliahan itu kalian sudah mulai menggunakan satu warna saja, warna hitam untuk penulisan. Jadi untuk warna huruf ini kalian cuman boleh pakai, kan warna huruf itu dasarnya kalau di sebuah ballpoint gitu ya, tulis ballpoint pena itu ada kisaran 3 warna ya, biru, merah, dan juga hitam. Nah untuk merah itu biasanya kalau misalnya ngasih penilaian dan sebagainya. Untuk biru itu biasanya untuk nulis juga biasanya pengganti kalau misalnya pulpen hitam nggak ada. Nah tapi kalau misalnya di office ini kita pakai warna wajibnya adalah warna hitam. Nah sedangkan untuk warna merah sendiri itu biasanya dipakai kalau misalnya kita ngasih tanda aja, dan ngasih tanda itu adalah yang biasanya ngasih nilai. Misalnya saya mau ngasih nilai nih, saya mau kasih deh ditandain gitu di tulisan yang ini ternyata salah. Nah itu boleh pakai tulisan misalnya selain warna hitam. Nah sedangkan di laporan sendiri itu wajib hitam. Nah untuk yang biru tadi, biasanya yang biru itu dipakai kalau misalnya kita nulis sebuah link ya, sebuah situs, itu biasanya si Office Word-nya ini tuh otomatis dia ngasih tampilan fontnya itu warna biru dan dikasih underline atau garis bawah, itu biasanya langsung seperti itu. Nah ini untuk di laporan sendiri ini harus, waalaikumsalam, itu kalau bisa harus dihilangkan. Jadi untuk warnanya itu harus hitam dan tidak boleh ada underline gitu. Jadi cukup seperti ini gitu. Kemudian yang selanjutnya ada penggunaan garis bawah. Nah penggunaan garis bawah itu tadi saya udah jelaskan ya, ini untuk memberikan tekanan gitu pada sebuah kalimat. Jadi kalau misalnya kalimat itu dirasa, sebentar ya saya minum dulu sebentar. Kalau kalimat itu dirasa butuh yang namanya penekanan, maka diperlukan yang namanya penggunaan garis bawah tadi. Terus ada yang namanya efek huruf superscript dan subscript. Apa sih Pak itu superscript dan subscript? Sebelumnya ada yang pernah tahu nggak superscript sama subscript? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya akan pakai ini. Ini misalnya ini ya, ada yang tahu simbol ini? Oksigen, Pak. Ya, oke. Ada yang tahu simbol ini? Karbon dioksida. Ada yang tahu? Karbon dioksida. H2O, karbon dioksida. Waduh. Udah lama nggak belajar kimia, Pak. H2O itu air ya. Oh, Pak. Jadi yang kalian suka minum itu ininya dari H2O dia. Nah, untuk nulis ini kan biasanya O2-nya tuh, 2-nya posisinya di atas ya, sedangkan 2 yang di sini yang di bawah yang tulisan H2O itu posisinya di bawah. Nah, itu salah satu penggunaan superscript dan subscript itu seperti itu. Jadi kalau misalnya yang superscriptnya itu posisinya di atas, ini yang contoh yang O2, 2-nya itu di blok, kalian bisa pakai yang ini nih, yang huruf X2. Atau misalnya bisa dengan bantuan Ctrl Shift tambah. Nah, atau misalnya klik yang ini. Nah, dia posisinya akan berubah seperti ini. Jadi O2-nya tuh di atas gitu, kecil. Sedangkan yang H2O itu pakai fitur yang namanya
subscribe yang ini nih, yang pakai kontrol plus sama dengan. Jadi kontrol sama-sama dengan ditekan, itu buat subscribe. Kontrol sama-sama dengan, nah gitu. Jadi posisinya dia duanya di bawah. Nah ini fungsinya buat apa sih Pak, selain apa namanya, selain di penulisan laporan. Misal saya misalnya punya sebuah ini ya, sebuah ini saya copy ya dari siapa ini tuh, dari Ilmu Komputer. Nah sini saya tulis, menurut Ilmu Komputer nah ini kan merupakan saduran ya. Jadi saduran itu adalah saya mengambil kalimat dari sumber lain. Di sini ini saya hapus ada punnya. Nah ini misalnya sampai keinginan kita, saya ngambil dari sumber tadi misalnya ilmukomputer.com, bahwa si MS di Word ini dia bisa menggunakan jenis huruf, font calibri, berukuran bla bla bla. Nah ini yang saya ambil ini dari sini sampai sini itu adalah saduran dari dari tadi yang ilmu komputer. Maka saya bisa menuliskan di sini. Saya tulis misalnya, nah ini saya bikin kurung kurung siku ya, kiri kanan, terus saya isi angka 1, kemudian saya isi pakai superscript. Nah ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat mengidentasi yang namanya daftar pustaka. Jadi kalau kita bikin daftar pustaka itu kita harus bikin ujungnya ini tuh nandain gitu bahwa kalimat ini tuh Waalaikumsalam, bahwa kalimat ini tuh disadur dari ilmu komputer. Selanjutnya misal di bawah ini saya punya yang namanya daftar pustaka, saya bikin misalnya ini saya blok, saya bikin. Nah selanjutnya dibikin di daftar pustaka juga sama, ini pakai huruf bold, saya nggak pakai huruf bold. Ilmukomputer.com. Nah ini contoh ya, ini contoh saya sadur misalnya dari sebuah website misalnya ilmukomputer.com. Nah untuk Waalaikumsalam, untuk definisi dari yang ini itu ke sini rujukannya. Jadi gitu, kalau bikin daftar pustaka kalian harus sudah bisa menggunakan pakai fitur yang namanya superscript itu. Ada yang mau ditanyain dulu? Ini belum, ini kita lanjut nanti untuk buku. Ada yang mau ditanyain dulu? Ada? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, yang selanjutnya adalah untuk membuat sebuah daftar pustaka. Kalau misalnya ini daftar pustakanya saya ambil misalnya dari ini ganti ya, bukan dari ilmu komputer. Menurut nih saya punya contoh dari David. Menurut David cara default bla 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 bla. Nah ini di sini kan dia berarti lewat buku dong, karena kan orang yang yang nulisnya di sini. Maka kalau misalnya kita punya saduran lewat buku, yang kita tulis itu pertama adalah nama belakangnya dulu. Ini misalnya, ini saya ini dulu ya, saya tulis dulu di sini. Misalnya namanya itu David, siapa ini, David Bea, ini dari buku aja saya ambil, Bea Kefli. Kemudian judulnya dia Python Cookbook, terus judulnya ini ya pengarangnya, kemudian bukunya,
Ini namanya recipe for mastering Python 3 misalnya. Terus edisi ketiga, kemudian penerbitnya tadi ini ada O'Reilly, kemudian tahun terbit adalah 2013. Nah, kalau kalian bikin yang namanya sebuah daftar pustaka dengan rujukan sebuah buku, maka yang harus ditulis pertama adalah nama belakangnya dulu, jadi Basely, kemudian nama depannya David, setelah itu titik, setelah itu baru masuk ke judul Python Cookbook, kemudian recipes for mastering Python 3. Nah, pada saat ini kan ditulis ya judulnya ini ternyata dia adalah bahasa Inggris gitu, maka kita harus blok terlebih dahulu, kemudian kita pakai Ctrl I. Jadi setiap tulisan yang menggunakan istilah asing, kemarin saya sudah sebutkan, itu harus menggunakan tulisan cetak miring. Nah, setelah judulnya dimasukin, lalu edisinya ketiga itu bisa ditulis seperti ini. Tiga itu kan kalau satu itu dia ditulisnya di sini 1 ST, 2 ND, 3 RD. Nah, untuk di sini karena dia edisinya ketiga, kita akan tulis 3 RD. Dia otomatis ya, dia ngasih tahu, dia tahu si Office Word ini kalau misalnya RD-nya itu pasti pakai superscript di atas, kemudian langsung edition, udah gitu ditutup, setelah itu koma, baru selanjutnya adalah penerbitnya siapa. Penerbitnya ini ada O'Reilly, kemudian setelah itu koma, tahun terbitnya, kemudian titik. Ini untuk penulisan daftar pustaka ya, untuk penulisan daftar pustaka menggunakan buku. Nah, dari tanyain dulu, nggak ada. Oke, kalau nggak ada ya, nggak ada yang tanyain. Ini saya blok dulu. Yang selanjutnya adalah posisinya. Ini posisi untuk si 2013 nya ini tidak boleh sama dengan, bentar, ini saya seret dulu. Posisi si 2013 nya itu tidak boleh sejajar dengan angka 1, karena dia kan bagian dari ini, dan ini posisinya itu harus berada di huruf keempat. Jadi setelah bukan huruf, setelah kata keempat gitu, setelah huruf keempat. Jadi di huruf Z ini baru di bawahnya ditulis kelanjutannya. Jadi harus seperti ini. Begitupun yang seterusnya, nanti kalau misalnya ada nomor 2 dan seterusnya. Tuh. Ada yang tanyain dulu? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, saya akan coba nyuruh praktikum. Kalian bikin sebuah mulai dari tadi ya, cover, kemudian bikin yang namanya, boleh pakai daftar pustaka, boleh enggak, boleh pakai daftar isi atau enggak. Terus bikin yang namanya tadi bab 1 misalnya pendahuluan, kemudian penggunaan daftar pustaka seperti ini. Silahkan, saya kasih waktu sekitar kurang dari 1 jam, nanti hasilnya diupload dan juga kita coba presentasiin.
setelah itu kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ada yang mau ditanyain dulu? Bapak Inai mau tanya, Ya. kalau daftar apa tadi, daftar pustakanya dari internet itu gimana, Pak? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi daftar pustaka itu macam-macam, ada yang dari jurnal, ada yang dari internet, ada yang dari buku, ada yang dari undang-undang. Nah, khusus untuk yang namanya daftar pustaka dari undang-undang dan juga internet, itu harus posisinya berada di bawah dari yang dua tadi. Saya kasih contoh nih ya, bentar saya cari contoh dulu. Saya punya contoh nggak ya? Saya punya contoh. Saya cari contoh dulu. Kemudian saya share screen. Share screen saya terlihat? Halo? Terlihat, Kelihatan, Pak. Oke. Di sini ada 3 contoh sekaligus ya. Ada contoh yang ini Williams Kevin. Ini dia dari jurnal ya. Jadi kalau misalnya kalian dari sebuah jurnal, itu tulisnya sama seperti tadi, cuman ditambahin di ujungnya itu jurnalnya resource-nya di mana. Jadi misal ini ada strategic planning basic ya, itu kan ada sumbernya, ada balance scorecard, ORG bla bla bla. Nah, kemudian kalian tulis yang namanya diakses tanggal berapa. Jadi harus pakai kurung siku lagi. Ini tinggal ditambahin ya, ditambahin di depannya penulisan nomornya. Jadi ini belum pakai nomor. Jadi masih ada kurang tepat. Di sini ditambahin lagi diakses tanggal berapa. Nah, sedangkan kalau kalian pakai naskah undang-undang atau kamus besar, itu posisi penulisannya seperti ini. Jadi kalau pakai itu tahunnya dulu, udah gitu dokumennya apa yang dipakai. Sedangkan untuk yang namanya sumber dari sebuah website, itu kalian harus sumbernya adalah sumber utama. Jadi sumber utama itu udah nggak boleh lagi tuh pakai yang namanya misalnya blogspot.com, terus biasanya apa ya, biasanya WordPress atau apalah yang kayak gitu-gitu. Sumber-sumber yang tidak terpercaya itu sudah tidak dihilangkan. Jadi udah nggak boleh dijadikan sebagai saduran dalam daftar pustaka, karena kan udah mahasiswa nih. Kalau waktu SMA kan masukin aja udah, pokoknya judulnya depannya blogspot apa, taruh aja di situ. Jadi udah nggak boleh. Contoh beberapa referensi, misalnya kalau misalnya kalian senangnya, misalnya Pak saya senangnya ngoding, misalnya Bakery School, nah itu bisa dicantumkan sebagai daftar referensi, atau misalnya kode politan, atau misalnya di coding dan sebagainya. Jadi website utama yang boleh dijadikan sebagai panduan referensi, dan itu pun kalian harus tulis diaksesnya kapan gitu, tanggal berapa gitu. Jadi nggak usah pakai waktunya, cukup tanggalnya saja diakses tanggal berapa, begitu. Ada lagi mau ditanyain? Bagus pertanyaannya. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya stop sharing dulu. Silahkan kalian buat namanya praktikum, nanti saya siapkan ya untuk uploadnya. Kalian bisa upload di belajar.p.ac.id. mana ya, TPL. Ini saya bikin dulu. Praktikum penggunaan styling dan daftar pustaka.
Nah, ini ya, di sini saya sudah bikin. Jadi nanti kalian upload ke sini untuk penggunaan styling dan daftar pustaka. Ini saya namain ini aja. Kalau misalnya mau ditanyain, ada yang menanya, boleh. Ini sekitar 50 menit ke depan nggak akan saya matiin dulu untuk meet-nya. Jadi, tapi akan saya mute aja. Nanti kalau mau ada yang bertanya silakan. Oke, paham? Isi laporannya bebas, Pak. Bebas isi laporannya, terserah. Yang penting penulisan sama tadi yang saya udah terangin itu dipakai gitu. Iya, Pak. Makasih. Yuk, sama-sama. Oke, saya mute dulu kalau gitu. Silahkan kerjain. Per orang ya, bukan berkelompok. Oh ya, satu lagi, nggak usah banyak-banyak, misalnya sampai berapa lembar, cukup 1 atau 2 lembar sama daftar pustakanya sudah cukup. Nanti kalau misalnya sudah selesai, bisa info ya. Sama covernya, Pak. Iya, sama covernya dong.